Semangat pagi di hari Selasa, 23 Maret 2021. Kembali kita bersekutu dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Memulai dengan menenangkan hati, menenangkan pikir dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, pada perenungan Sabda hari ini, kita akan bergumul dengan suatu tema umat pilihan. Kita sering mendengar istilah umat pilihan Allah, bangsa pilihan Allah. Atau bahkan mungkin kita pernah mendengar dan menyanyikan lagu pop rohani berjudul Kita Dipilih. Melalui perenungan Sabda hari ini, kita akan bergumul secara khusus tentang pilihan Allah. Tentang sejak kapan kita dipilih Allah, bagaimana keadaan yang dipilih Allah, dan apa yang harus dilakukan oleh pilihan Allah. Secara khusus kita akan mempergumulkan hal tersebut lewat leksionari bacaan pertama hari ini. Kitab Yesaya pasal 44, ayat pertama sampai dengan 8, memberikan kesaksian demikian. Tetapi sekarang, dengarlah hai Yakub, hambaku, dan hai Israel yang telah kupilih. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Janganlah takut hai hambaku Yakub, dan hai Yesyurun yang telah kupilih. Sebab aku telah mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai. Yang satu akan berkata, aku kepunyaan Tuhan. Yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yakub, dan yang ketiga akan menuliskan pada tangannya kepunyaan Tuhan, dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian, tidak ada Allah selain daripadaku. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya, biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang, apa yang akan tiba, biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah lain selain daripadaku? Tak ada gunung batu yang lain, tidak ada ku kenal. Demikian kesaksian kitab Yesaya. Anggota keluarga Allah, langsung saja kita akan bergumul tentang umat pilihan Allah. Yang pertama, sejak kapan dipilih Allah? Ayat pertama memberikan kesaksian kepada kita, tetapi sekarang dengarlah hai Yakub hambaku dan hai Israel yang telah kupilih. Kalau kita memperhatikan ayat ini, seolah hanya Yakub atau Israel yang dipilih. Itu betul kalau bayangan kita seperti pilihan kepala desa atau kepala daerah atau pilihan presiden, atau seperti tatkala kita sedang belanja, membeli sesuatu dan memilih barang. Sudah ada kontestan, sudah ada barang yang lebih dari satu untuk dipilih salah satu. Memang itu hanya Yakub dan Israel. Pasti yang dipilih
yang dianggap lebih baik daripada yang lain. Sekalipun seringkali pilihan manusia itu sangat subjektif dalam menentukan yang baik dan tidak, yang pantas dan tidak. Tetapi sebenarnya Allah memilih tidak dari kontestan atau barang yang sudah ada. Allah tidak memilih yang terbaik dari yang ada. Ayat kedua memberikan kesaksian kepada kita, beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Janganlah takut hai hambaku, Yakub, dan hai Yesyurun yang telah kupilih. Allah menentukan pilihan dulu, baru kemudian membentuk pilihannya tersebut. Siapa sih yang tidak ditentukan dan dibentuk oleh Allah di dunia ini? Bukankah semua umat manusia itu ditentukan dan dibentuk oleh Allah? Itu berarti semua orang dipilih oleh Allah. Tetapi kalau semua orang dipilih oleh Allah, mengapa ada yang taat, mengapa ada yang tidak? Permasalahannya ada pada kesediaan diri mewujudkan hidup sebagai pilihan atau tidak. Yang pasti, semua orang dipilih oleh Allah untuk dicurai roh dan berkat-Nya. Seperti kesaksian dalam ayat 3. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkat ke atas anak cucumu. Bagian yang kedua, bagaimana keadaan yang dipilih Allah. Tentu yang dimaksudkan adalah keadaan yang dipilih Allah dan bersedia mewujudkan hidup sebagai pilihan Allah. Kalau kita bergumul pada bagian pertama tadi, siapa dan sejak kapan dipilih. Orang-orang yang bersedia mewujudkan pilihan Allah. Ayat keempat memberikan catatan kepada kita. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai. Anggota keluarga Allah, ketika ada air, rumput pasti tumbuh dengan subur. Pohon yang hidup di tepi aliran sungai pasti selalu kelihatan menghijau dan selalu menumbuhkan tunas baru. Pergumulannya mengapa pohon di tepi aliran air selalu menghijau dan menumbuhkan tunas baru? Karena akarnya dengan mudah tertuju pada air. Beda halnya dengan pohon di tepi aliran air tetapi akarnya tidak tertuju pada air. Tentu akan mengering. Itulah gambaran pertama tentang orang yang dipilih Allah dan bersedia mewujudkan hidup sebagai pilihan Allah. Yaitu orang yang selalu mengarahkan akar imannya hanya kepada Allah. Dengan demikian, dia akan hidup dengan subur dan selalu menumbuhkan tunas baru sebagai simbol pengakuan dan penyataan diri atau kesaksian bahwa aku hidup karena Allah. Jadi kalau orang dipilih Allah dan mau hidup sebagai pilihan Allah, dia akan selalu mengarahkan diri, mengakarkan diri pada Allah, dan di sana mewujudkan kesaksian aku hidup hanya karena Allah, bukan karena yang lain, bukan karena aku hidup karena kemampuanku bekerja, aku hidup karena kekayaanku, aku hidup karena orang tuaku, bukan itu, tetapi aku hidup hanya karena Allah. Ayat kelima memberikan kesaksian, yang satu akan berkata, aku kepunyaan Allah. Yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yakub. Yang ketiga akan menuliskan pada tangannya, kepunyaan Tuhan, dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel. Jikalau demikian, apa yang sebenarnya harus dilakukan oleh pilihan Allah? Bagian ketiga, apa yang harus dilakukan oleh pilihan Allah. Anggota keluarga Allah, dari uraian kapan dipilih dan bagaimana keadaan yang dipilih oleh Allah tadi, sebenarnya kita sudah bisa menentukan jawaban tentang apa yang harus dilakukan oleh orang-orang pilihan Allah.
yaitu hidup oleh Roh Allah dan tetap hidup di dalam kasih karunia Allah untuk bisa bersaksi. Jangan dibalik, bersaksi dahulu supaya hidup di dalam kasih karunia Allah dan di dalam Roh Allah. Tidak bisa. Karena hanya orang yang hidup oleh Roh Allah dan selalu berada dalam kasih karunia Allah, dialah yang bersaksi tentang Allah. Orang yang hidup di luar kasih karunia Allah, orang yang tidak hidup oleh Roh Allah, tidak akan mungkin bersaksi tentang Allah. Kalaupun ia berbuat baik atau mewujudkan kehidupan dengan baik, pasti dirinya sendiri yang hendak dipersaksikan kepada orang lain. Hal ini tidak jauh berbeda dengan jika ada orang tua yang senang menceritakan bahwa anak atau cucunya pandai, berhasil, bekerja di suatu perusahaan ternama ini dan itu. Memang kelihatannya yang diceritakan, yang dipersaksikan adalah anak cucunya. Tetapi sebenarnya dia sedang membanggakan diri sendiri dengan menyatakan bahwa ia berhasil di dalam mendidik anak dan cucu. Anggota keluarga Allah, yang pasti Tuhan menyatakan diri sebagai satu-satunya penguasa sumber hidup gunung batu bagi manusia. Dan itu benar adanya. Ayat 6 bagian B sampai dengan 8 memberikan kesaksian, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya. Biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Apa yang akan tiba? Biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Jangan gentar dan janganlah takut. Sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan telah kuberitakan hal itu kepadamu. Kamulah saksiku. Adakah Allah lain selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain. Tidak ada ku kenal. Sebagai anggota keluarga Allah, kita seharusnya semakin merasakan kasih dan kuasa Allah. Posisi dan kondisi kita berbeda dengan Yakub, Israel pada zaman dahulu. Mengapa? Karena kalau kita sebagai anggota keluarga Allah pada saat ini, kita telah menerima karya Allah di dalam Yesus Kristus, Sang Anak Domba yang memberikan penghapusan dosa. Sebagai jalan kita semakin dimampukan, semakin dimudahkan untuk hidup bagai pohon di tepi aliran air tadi. Kita akan semakin menancapkan akar kita pada kasih karunia Allah dan kuasa Tuhan saja yang telah berkarya di dalam Kristus Yesus. Tuhan memberkati setiap anggota keluarga Allah. Amin. Anggota keluarga Allah, Yesus, Sang Anak Domba Allah telah berkarya sampai mengorbankan tubuh dan darahnya di kayu salib. Semua sebagai jalan kemudahan supaya kita semakin hidup di dalam kasih karunia Allah dan kita semakin menancapkan akar iman kita pada kuasa Allah saja. Mari melanjutkan kehidupan dengan menanggapi sabda hari ini, memandang salib Rajaku melalui Kidung Jemaat 169. Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia, ku rasa hancur tongkatku dan harta hilang harganya.
kasih dan sedih mengalir dari lukamu, mahkota duri yang pedih menjadi keagunganmu. Melihat darah lukanya membalut tubuh Tuhanku, ku mati bagi dunia dan dunia mati bagiku. Andaikan jagat milikku dan ku serahkan padanya, tak cukup bagi Tuhanku diriku yang dimintanya. Kita berdoa bersama. Puji, hormat, dan syukur kemuliaan hanya bagi nama Allah yang telah menentukan pilihan kepada kami, membentuk kami sejak dunia belum dijadikan, sejak kami belum dibuat di dalam kandungan ibu kami. Dan ketika kami sebagai anggota keluarga Allah yang sebenarnya sudah jatuh dalam dosa, Engkau telah berkarya di dalam Kristus Yesus yang menghapuskan dosa, dan itu memudahkan kami untuk menjalani hidup sebagai pilihan Allah. Memudahkan kami untuk mengakarkan hidup dan iman kami kepada Allah yang penuh kuasa, Allah yang selalu memberikan kasih karunia kepada setiap kami. Hari ini kami melanjutkan kehidupan dan memohon pertolongan kasih kuasa-Mu dengan apapun segala kegiatan yang kami jalani. Kami tetap mengandalkan Tuhan karena kami hidup di dalam kasih karunia, berkat, dan kuasa Roh Allah saja. Bahkan tatkala kami, anggota keluarga Allah, mengalami kelemahan ragawi dengan sakit penyakit, kami pun menjadi bagian umat yang telah ditentukan oleh Allah, dan kami menyediakan diri untuk selalu hidup sebagai pilihan Allah. Kami mau mengarahkan diri kami pada kehendak dan kuasa Allah, kasih karunia Allah yang nyata atas hidup kami. Sekalipun dalam kelemahan, kami tidak menerimanya sebagai hukuman dari Allah, tetapi sebagai sarana kami boleh semakin memantapkan keyakinan kami kepada Allah. Sekarang kami akan mengajak anak-anak kami di usia belajar mereka semakin mengenal kasih karunia Allah, dan semakin memantapkan diri mereka juga menyediakan diri menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk takut dan taat kepada Allah saja dengan segala kondisi dan keadaan. Perkenankan kami tak berdoa untuk para pemimpin bangsa dan negara kami, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dengan segala kondisi dan keadaan. Perkenankan kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dengan segala proses kehidupan yang terjadi, dan biarlah gereja-gereja Tuhan semakin juga memantapkan diri untuk menyediakan diri sebagai umat pilihan Allah. Berdoa untuk para medis menjadi garda paling depan penanganan pandemi COVID. Biarlah kasih-Mu yang ada dalam kehidupan mereka. Bahu-membahu bekerja sama dengan masyarakat di dalam kehidupan menggapai damai sejahtera Tuhan. Tuhan pun berkuasa sepenuhnya. Itu doa-doa kami Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Ampuni dosa kesalahan para pemimpin kami, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua komponen bangsa dan negara ini. Hanya di dalam Kristus yang
telah menghapuskan dosa kami, melayakkan kami untuk menjalani hidup lebih mudah sebagai umat pilihan Allah. Kami mengaturkan permohonan dan doa kami. Amin. Sekarang bersama-sama melanjutkan hidup dengan menyediakan diri sebagai umat pilihan Allah. Semakin menancapkan keyakinan dan iman bahwa kita sudah menjadi orang-orang yang menerima kasih karunia Allah, bahkan melalui penebusan Yesus Kristus kita semakin dilayakkan untuk mudah hidup mengakui akan kuasa dan kasih karunia Allah, menerima berkat-Nya bersama-sama. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus tercurah, melingkupi, menguasai, memudahkan setiap anggota keluarga Allah untuk menjalani hidup sebagai umat pilihan-Nya. Amin.